Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayuf Jadul Haq, mahasiswa Unsia Prodi Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah hukum bisnis untuk ujian akhir semester. Bisnis berbasiskan teknologi informasi. Toko online, berjualan online merupakan salah satu bisnis berbasis teknologi terbaik yang kini menjadi andalan para wirausaha, terutama di masa pandemi ketika publik lebih nyaman bertransaksi lewat online. Toko online tersebut memiliki beberapa keuntungan seperti jangkauan pasar luas, modal yang diperlukan tidak terlalu besar, sampai waktu yang lebih fleksibel. Sementara kekurangan persaingan lebih ketat dan dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Bisnis dropship, salah satu kemudahan dalam bisnis berbasis teknologi, solusi ini mempermudah untuk menjual produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang. Keuntungannya berasal dari selisih uang yang diterima dan dari pembeli dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada produsen barang. Lalu ada konsultan IT atau cyber security. Sebagai konsultan IT, dapat membantu perusahaan mengevaluasi sistem keamanan dan menawarkan saran bagaimana mereka dapat melindungi diri dari peretas dunia maya dengan lebih baik. Konsultan SEO atau media sosial, efisien untuk mendatangkan pengunjung website atau platform e-commerce. Media sosial dapat menawarkan jasa untuk suatu bisnis untuk menghasilkan engagement seperti like, share, followers sebagai pemasar media sosial. Terakhir, jasa pembukaan website. Ide bisnis ini memang sudah ada sejak lama. Namun, ide masih relevan hingga beberapa tahun ke depan. Eh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut 4 sektor kontribusi besar terhadap ekonomi digital Indonesia sejak 2020. Adapun 4 sektor utama sebagai penyumbang nilai transaksi ekonomi digital terbesar 2020, yaitu e-commerce sebesar 74,0%, transport and food 10,9%, online media 9,1%, dan online travel 5,5%. Ada 4 dampak e-commerce dalam hukum bisnis. Yang pertama, hukum kontrak pasal 1320 KUHP menjamin keabsahan transaksi online antara penjual dan pembeli. Lalu ada nomor 2 UU nomor 7 tahun 2014 soal perdagangan, mengatur perdagangan elektronik pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar. Lalu yang ketiga ada PP nomor 19 tahun 2019 PMSE menyatakan kewajiban pelaku e-commerce dalam transaksi digital. Nomor 4 ada UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE melindungi data pribadi dan keamanan transaksi online. Perlindungan konsumen dan hak-hak pelanggan. Direktorat Jenderal Administrasi atau Kemenhukam meminta pelaku usaha membentuk badan hukum formal dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya badan hukum formal, jika terjadi sengketa, maka bisa memisahkan tanggung jawab pribadi dan bisnis. Kata Dirjen AHU Kemenkum Cahyo R. Muzar berikut berita yang bisa dilihat. Beberapa hukum bisnis terkait ada transparansi informasi, yaitu banyak bisnis yang tidak memberikan informasi lengkap atau menyesatkan konsumen, melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Keamanan data pribadi, ya, itu resiko kebocoran data dalam transaksi online yang diatur dalam UU ITE. Kebijakan garansi dan pengembalian. Tidak semua pelaku usaha menerapkan kebijakan yang adil bagi konsumen. Penyelesaian sengketa, konsumen sering kesulitan mendapatkan ganti rugi akibat kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
Dampak terhadap dunia bisnis dan masyarakat. Di sini ada 4. Yang pertama, kepercayaan konsumen menurun. Yang kedua, stabilitas ekonomi terganggu. Yang ketiga, regulasi lebih ketat. Dan keempat, kesadaran konsumen. Semua pihak harus berperan, terutama pemerintah. Apa yang harus dilakukan pemerintah yaitu perlu memperketat pengawasan dan memberi edukasi agar konsumen paham dengan hak-haknya. Lalu pelaku usaha harus jujur dalam menjual produk, memberikan hasil adil, dan melindungi data pelanggan. Terakhir ada masyarakat harus lebih teliti saat belanja, membaca ulasan sebelum membeli, dan melaporkan jika menemukan penipuan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.